Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini kepada kita boleh bersekutu melalui ibadah online hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Dia, karena Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia selalu baik buat hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia baik. Haleluya, haleluya. Inilah pujian kami Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Kami bawa korban syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Ooh.
percaya setiap kami umat dapat ibadah pagi hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Pujian kami hanya bagi Tuhan Yesus. Yeah.
bernama Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelur dan setiap lidah pasti mengaku Engkaulah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang bertata untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Dan ini menjadi sumpah yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya, atas hidup kami ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi terbaik lagi.
Dan Engkau layak terima pujian kami umat pada hari ini. Setiap bibir pasti bertelur, setiap lidah pasti mengaku, sebuah tangan akan terangkat dan menyembah kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja, yang bertata selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Doa firman kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudara-saudaraku, baik kita akan mendengar firman. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus namanya, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Urapi aku selalu hamba-Mu menyampaikan firman-Mu yang juga yang mendengarkannya. Aku percaya Engkau beri pengertian kepada kami semuanya, supaya kami percaya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, ya, saudara nggak usah takut lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh ketakutan itu apa? Mari kita buka yang terambil dari Ayub 3 ayat 25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Karena saudara, kalau udah menjadi milik Yesus, warga negara Yesus, jangan takut menghadapi apapun di dunia ini. Ya, saudara percayakan firman Tuhan dan lakukan. Nggak mungkin Tuhan tidak tolong kepada kita. Kenapa saudara takut? Jadi iman saudara tidak teguh, bimbang akan firman Tuhan. Ngapain kita ke gereja? Ngapain kita jadi warga negara surgawi? Kita lihat, benar nggak kita jadi warga negara surgawi? Kalau kita warga negara surgawi, jangan kita takut. Ya, jangan kita takut menghadapi apapun juga, apalagi virus corona sekarang, baik rumah tangga, kehancuran ekonomi, penyakit dan sebagainya. Jangan takut. Nih, saudara lihat ya. Nanti saudara akan lihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Jadi kalau saudara takut, berarti saudara bukan jadi warga negara surgawi. Di dunia aja, saudara jadi warga negara surgawi. Kita lihat Filipi 3 ayat 20 yang berkata begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, warga negara kita sebagai rohani di dalam surga, sebagai duniawi yang kita tinggal di negara ini. Jadi saudara, kalau warga negara kita surgawi, jangan kita takut. Kalau kita takut, sama juga kita tidak percaya firman Tuhan. Kita percaya duniawi, jangan takut. Saudara, kenapa saya bilang jangan takut? Kita baca lagi yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang dunia ini dijadikan oleh Dia. Nah, adalah Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Jadi saudara mesti tahu, kalau kita warga negara surgawi, jangan kita takut. Seandainya kata deh, saudara ya, pergi ke Singapura, paspor saudara hilang sama sekali, pasti saudara pergi ke embassy, kedutaan besar Indonesia di Singapura, ditanya segala macam, emang saudara warga negara Indonesia, pasti dia tolong. Nggak mungkin dia nggak tidak tolong, pasti dia tolong. Masa dia berkata, aku tidak tolong lah, meskipun kau warga negara Indonesia, aku tidak tolong? Nggak mungkin saudara.
Maka saudara nggak usah takut ya. Makanya kalau bilang percaya sama Yesus punya firman, perjalanan lama, perjalanan baru, dan melakukan, jangan takut hidup di dunia ini. Baik mengalami kesulitan ekonomi, sakit penyakit, ya, virus corona, nggak usah takut. Kita udah warga negara surgawi, masakan dia nggak tolong? Kayak tadi saya kasih contoh, kalau paspor saudara hilang di Singapura, saudara pergi ke duta besar Indonesia, masakan dia nggak tolong? Dia pasti tolong saudara. Begitu juga kita. Saya kasih tahu ya saudara, saya kasih contoh kepada saudara. Dulu saya pernah jabat tangan sama orang penyakit lepra, tangannya luka-luka, ada darahnya. Semua orang nggak mau kasih tangan. Orang yang sakit tangan lepra kasih tangan kepada saya jabat tangan. Orang pada ngeliatin aja, semuanya nggak mau kasih tangan, cuman saya kasih tangan. Nah, udah gitu satu lagi peristiwa, ternyata waktu saya membawa firman Tuhan, itu orang lepra yang lain datang kepada saya kasih tangan. Saya lupa cuci tangan, saya habis khotbah, saya makan saja. Orang lain pada ngeliatin. Apa nih Pak? Tidak, kita percaya Tuhan Yesus menolong kita. Nggak usah takut, ya. Juga saya pergi ke Sintanala di Tangerang, tempat orang kusta. Berapa orang mau ikut? Saya ikut dong Pak Tarmi, boleh ikut. Ada 4-5 orang ikut saya, berikut saya. Sampai di Sintanala di Tangerang, saya disuruh selama sama orang penyakit lepra, yang lain nggak mau. Cuma saya doang. Habis saya khotbah, saya jabatan lain lagi. Saudara lihat, tidak nepas saudara. Jangan takutlah saudara. Sebab roh takut itu kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang kita percaya kepada duniawi, ini salah besar saudara. Saudara warga negara surgawi, masa Tuhan nggak tolong? Masa Tuhan antepin? Apalagi virus corona sekarang ini merajalela dari India. Kita percaya firman Tuhan. Kalau selalu nggak percaya, buat apa saudara ke gereja? Dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Dan kita percaya dan melakukan, buat apa? Udah aja usaha sendiri. Kalau kita ke gereja, kita percaya firman Tuhan. Nggak mungkin antepin, Tuhan antepin. Kita lihat lagi sekarang, kita ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku banggakan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkata, kalau kita warga negara surgawi, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Kita bukan seorang diri. Kalau Tuhan Yesus kelihatan, ya, sekarang udah mati, bukan namanya iman, kelihatan ada orangnya. Kalau iman percaya, tinggal lihat, tapi ada Tuhan Yesus nolong. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Lihat Sadrak Mesak Abednego dimasuki dapur api. Lihat apa dia bilang, suruh nyembah oleh Raja Nebukadnezar. Kalau enggak, aku masukin engkau ke dapur api. Ternyata enggak ada apa-apa. Tuhan menyertai, ada 4 orang, yaitu Yesus. Saudara lihat, kalau kita percaya firman Tuhan, jangan kita bimbang, kita takut. Banyak orang Kristen, bukan saya mah, takut. Percaya firman Tuhan, tapi takut akan situasi kondisi sekarang. Apalagi virus corona merajalela. Waduh, paling ketakutan. Aduh. Sekarang saya mau tanya, saudara ngapain pergi ke gereja? Ngapain sih pergi ke gereja? Dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, udah aja diam di rumah atas ini kau sendiri, nggak usah percaya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus, nggak mungkin Tuhan Yesus tinggalkan kita. Bagaimana juga enggak saudara, dia akan membela. Kita lihat lagi yang ambil Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Tuhan memegang tangan kanan kita dan berkata kepada kita, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Nah, apa yang masih takutin? Saudara percaya, segala sesuatu oleh dia, tadi saya bilang, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selamanya. Nggak ada orang bisa ciptakan orang, nggak bisa. Saudara, manusia dibuat oleh Tuhan. Kita lihat itu benar apa enggak? Kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah
dan menghembuskan napas hidup kita ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Kalau kita dibuat oleh Dia, kenapa mesti takut? Kalau kita bukan dibuat oleh Dia, kita boleh takut hidup di dunia ini. Buat apa saudara pergi kerja sekali lagi? Buat apa dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh mereka? Kalau saudara takut menghadapi segala suasana hidup ini, ya nggak usah takut lah. Makanya orang punya iman, jangan bilang orang Kristen semuanya punya iman. Siapa yang bilang? Datang ke gereja, tapi iman nggak ada. Kalau kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, nggak usah takut. Janji Tuhan, ya dan amin. Nggak mungkin bohong. Kita aja bohong. Kita ngaku percaya Yesus, tapi begitu dapat musibah, merajalela kayak virus corona, kita ngeper, takut. Ngapain takut? Saya mau tanya, kalau saudara takut, ada untungnya apa enggak? Kita tanya sekarang. Kalau saudara takut, apa untungnya pergi gereja? Nggak ada gunanya pergi gereja, mendingan di rumah atau sendiri aja sendiri penyakit itu. Nggak usah takut lah saudara. Makanya saudara, sekali lagi saya mau kasih tahu semua saudara, jangan takut. Kita kembali kepada firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, jangan dikatakan 2 Timotius, saya lihat ya, 2 Timotius 3 ayat 7. Kita warga negara saudara nggak usah takut. Percuma saudara ke gereja, saudara dengar firman Tuhan, tapi saudara nggak percaya firman Tuhan. Apalagi melakukan, nggak ada gunanya saudara ke gereja, ngapain? Ya, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tunggu ya, kita lihat. Tadi kita sudah bahas roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan. Apa itu kekuatan? Kita buka sekarang dari Filipi 4 yang terambil, Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara, nah dengar, segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga, virus corona, itu segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nggak perlu takut saudara, ya. Bukan saya menghakimin. Banyak orang Kristen pergi gereja cuman aksi doang ke gereja, tapi nggak percaya firman Tuhan. Ya ngapain? Percaya Tuhan nggak pilih orang pintar, orang bodoh. Yang percaya Tuhan pilih, ya. Kalau Tuhan pilih orang pintar, kesian orang bodoh, matilah semuanya. Yang percaya kepada firman Tuhan dan lakukan, Tuhan pilih, ya. Makanya saudara, sekali lagi jangan takut, ya. Kita buka lagi yang terambil, kita lagi yang lain. 2 Timotius 1 ayat 7 yang berkata, melainkan roh yang kasih. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Apa itu kasih? Mari kita buka. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, harus begitu saudara. Lalu Yesus, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala perkara, percaya segala perkara, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Apakah saudara punya kasih? Murah hati, tidak cemburu, tidak membaikkan diri dan tidak sombong. Apakah saudara tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri? Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, yaitu firman Tuhan, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih, saudara. Inilah kasih. Makanya saudara, nggak usah takut dalam hidup inilah. Sekarang kita mau percaya siapa nih? Pegangannya apa? Obat? Jarum suntikan? Ngelawannya apa, saudara? Cuma percaya. Kita lihat apa firman Tuhan berkata. Kita buka yang terambil dari Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, dan firman Tuhan di perjanjian baru tidak akan dipermalukan. Nggak mungkin dipermalukan, saudara. Nggak mungkin. Kitab suci berkata apa? Barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada firman-Nya, perjanjian baru, tidak akan dipermalukan. Ya, saudara, kalau kita udah percaya 100% menjadi pelaku, nggak mungkin Tuhan tidak tolong. Nggak mungkin Tuhan antepinlah seorang abrik oleh virus corona. Nggak mungkin lah, percaya sama saya lah. Ya, bukan saya menghakimin. Lihat, Pastor Andi Simon sembuhkan orang sakit, Tuhan lindungin. Bahkan dia kena penyakit virus corona, disembuhkan oleh Tuhan. Lihat saudara, lihat saudara, orang bekerja dalam Tuhan, percaya dan melakukan, nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Kenapa? Pasti ditolong oleh Tuhan. Masa Tuhan tinggal diam? Yang benar saja, saudara. Buat apa kita percaya sama Dia? Buat apa? Tadi dikatakan suci berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya Pak, firman dan lakukan. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Kita balik lagi sekarang. Yang tadi kita ambil 2 Timotius 1 ayat 7. Dan ketidipan. Nah, lihat ketidipan. Ayat yang mana? Kita buka. Yaitu yang terambil dari 1 Korintus. Tunggu ya. 1 Korintus 14 ayat tunggu. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kita percaya, kita bergereja harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kita percaya. Modal cuma percaya, saudara. Kalau saudara masih takut, udah dah, mendingan jangan ke gereja, diam aja di rumah lah. Atas sendiri dah. Capek ngomongnya. Bukan saya menghakimin. Percaya firman Tuhan. Kalau kita udah percaya, masa Tuhan tinggal diam? Nggak mungkin tinggal diam. Pasti ditolong. Sayang umatnya dong, saudara. Ya, nggak mungkin dia tinggal diam. Biar kamu mati sekalian, ngapa masih banyak orang percaya kepada aku? Nggak mungkin lah, saudara. Nggak mungkin. Saya berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Saya buktikan benar apa enggak. Ternyata benar, saudara. Tidak bohong, saudara. Yang bohong cuma kita nggak percaya. Selalu kita berkata apa iya. Nggak mungkin lah, saudara. Nggak mungkin lah. Jangan kita ngelawan. Kalau kita ngelawan, berarti kita uji orang itu. Tuhan pasti tolong kita mati, saudara. Pokoknya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya tidak melawan orang apa-apain saja, baik penyakit virus corona. Tuhan tolong. Tapi kalau saudara berkata, saya lawan virus corona, ada Tuhan Yesus. Salah, saudara. Selama Injil ini saya baca, bilangnya lama perjanjian baru, Tuhan Yesus bagaimana juga waktu dia hidup, tidak pernah ngelawan. Dia doain musuh, saudara. Doain musuh. Kita mah boro-boro doain musuh. Nggak mau. Kalau orang sakit hati kita balas. Jangan, saudara. Jangan. Coba saudara lihat apa dikatakan firman Tuhan yang terambil Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dikatakan jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waduh, nggak bisa dong, saudara. Saudara berkata begitu. Kalau dia buat jahat sama saya juga balas jahat. Untungnya apa? Untungnya apa? Nggak ada untungnya, saudara. Ya, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kalahkannya gimana? Pakai firman Tuhan, kasih musuh.
Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Otomatis musuh itu heran. Saya udah bikin sakit hati orang itu depan umum, tapi dia baca, bahkan dia doain saya, dia minta berkat buat saya. Itu orang bingung nggak? Bingung. Saya lihat Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia 33 tahun, dia disalib oleh orang, oleh aktor dan segala macam. Ya, dikatakan di situ, bukan dibilang Bapak balas kepada orang itu, tidak, saudara. Bahkan dia berkata, ampunilah dosa orang itu, mereka berbuat tidak tahu apa-apa. Saudara, janganlah kita ikutin perkara duniawi. Kalau saudara warga negara Yesus, ikutin firman Tuhan. Nggak mungkin salah, saudara. Kalau saudara ikutin firman Tuhan, pasti benar, saudara. Cuman kita nggak ada willingness, kemauan untuk mengikuti firman Tuhan. Kita bawa ego kita sendiri. Terima kasih saudara, sampai sini saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami dengar dan melakukan. Kami percaya Engkau membukakan hikmat kepada kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun dengarnya, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita telah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Kita menaikkan puji bersama-sama. Kita mengatakan karya terbesar yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, mari kita mengadakan perjamuan kudus. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 yang berbunyi begini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita minta ampun dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelumnya kami melakukan perjamuan kudus, ampunlah segala dosa-dosa kami hari ini maupun hari-hari yang telah lalu. Lewat perkataan dan perbuatan, kami percaya meskipun dosa kami merah seperti misi akan menjadi putih seperti salju, berwarna merah seperti kain sumba akan putih seperti bulu domba. Kami percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, mari kita ambil roti dan kita angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita yang berkata, roti ini adalah tubuh Yesus. Dengan iman kami akan memakan tubuh Yesus. Makanlah saudaraku dalam nama Yesus. Amin. Angkat air anggur ini tinggi-tinggi dengan tangan kanan saudara. Air anggur ini adalah darah Yesus yang kami akan minumnya dengan iman dalam nama Yesus. Minumlah saudara-saudaraku dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, terimalah berkat. Saudara, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.